Bapak Ibu sekalian, juga saudara-saudara dan adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Mari jemaat, saya undang untuk kita beribadah dalam ibadah intergenerasi pada hari ini. Kita pujikan, kami puji dengan riang. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari saudaraku, dengan penuh semangat dan penuh sukacita kita angkat nama Tuhan, kita pujikan namanya, kita nyanyikan Allah sumber kuatku. Adik-adik sekolah minggu masih semangat? Yuk kita kumpulkan sukacita kita kumpulkan semangat kita gerakan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya
Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami datang dengan satu kesadaran akan kelemahan dan kerapuhan serta keterbatasan kami sebagai manusia. Seringkali pikiran kami, tutur kata kami, sikap hidup dan keputusan yang kami ambil tidak seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan seringkali bahkan itu mendukakan hatimu dan juga melukai sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang memohon pengampunan yang daripadamu. Layakkanlah setiap kami ketika kami bersama pada saat ini akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan juga sempurnakan pemahaman kami agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam sorga, Tuhan kiranya juga melengkapi dan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar setiap hal yang akan disampaikannya boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang, kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Istilah prank bukanlah istilah yang asing bagi generasi Z atau mereka yang lahir di tahun 95 hingga tahun 2010. Dan juga istilah ini bukanlah istilah yang asing bagi generasi Alpha, yaitu bagi mereka yang lahir tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Mengapa? Karena mereka ini adalah digital native atau pribumi digital. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa itu prank. Menurut seorang bernama Hanifa Hasna, dia adalah seorang kriminolog. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya prank itu adalah satu tindakan jahil yang tidak masuk di akal. Mengapa itu ya? Biasanya ini berupa jebakan atau trap. Nah, sebenarnya prank itu sendiri sudah ada dari dulu kala, dan ada prank yang lucu sehingga itu menjadi hiburan. Tetapi rupanya semakin kemari
di dalam era digital ini kita melihat bahwa perilaku ngeprank ini menjadi satu tindakan yang liar, satu tindakan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, satu tindakan yang bisa dilakukan dengan begitu mudah dan bahkan langsung dapat diunggah, lalu kemudian di-share dan diakses lewat sosial media. Nah, maka dari itulah kemudian saat ini prank selalu memiliki konotasi yang negatif. Ada banyak YouTuber yang mempopulerkan prank ini, tetapi ada satu YouTuber yang kata-katanya menjadi trending, baik di Insta, di Twitter, di FB, di YouTube. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Ferdian Paleka. Ferdian Paleka adalah seorang YouTuber yang kemudian akhirnya dia tersangkut kasus karena apa? Karena pranknya, karena salah satu prank yang dilakukannya kepada transpuan atau seorang yang terlahir sebagai laki-laki tetapi kemudian dia mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan. Apa yang dilakukan oleh Ferdian? Dia memberikan satu kardus yang di luarnya itu bertuliskan sembako untuk mereka kaum transpuan. Tetapi ternyata apa yang ada di dalam kardus itu bukanlah sembako. Yang ada di dalamnya itu adalah justru batu bata lalu kemudian dicampur dengan sampah-sampah yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, tindakan prank yang kelewatan inilah yang kemudian akhirnya menuai banyak kritik dan juga tuntutan hukum pada dirinya. Nah, tidak hanya itu, Ferdian Paleka juga terkenal dengan kata-katanya yang menjadi trending, tapi bohong. Nah, seperti misalnya, kamu bentar lagi bebas loh, tapi bohong. Nah, saudaraku, luar biasa ya apa yang terjadi di tengah kehidupan sosial media kita pada hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak anak-anakku terkasih, baik remaja, pemuda, ataupun adik-adik sekolah minggu yang hari ini mungkin bisa mengakses internet dengan bebas, tetapi pilihlah satu konten yang menarik, konten yang membangun. Kita bisa memilih YouTuber siapapun, dan pada prinsipnya YouTuber itu adalah sesuatu yang baik, tetapi mari dengan bijak adik-adik, teman-teman bisa memilih konten yang membangun dan bukan justru konten yang toksik. Nah, saudaraku yang terkasih, menariknya tema kita hari ini mengandung istilah yang jadi tren di dalam prank itu ya. Apa itu? Ya, tapi bohong. Nah, sekalipun tema ini tobat tapi bohong memiliki konotasi yang negatif, ironisnya tema ini sebenarnya adalah sindiran buat saudara dan saya. Kok bisa itu ya? Mengapa? Karena seringkali kita melakukannya, seringkali justru kita melakukannya. Mari kita cermati bersama bagian dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Apa? Apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan dari firman Tuhan ini? Sangat jelas, saudara, yaitu supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Stop berbuat dosa. Artinya apa? Artinya Tuhan menginginkan kehidupan kita, menginginkan kehidupan saudara dan saya di dalam pertobatan yang sesungguhnya, dalam pertobatan yang sejati. Nah, mari kita tengok sebentar, apa itu sebenarnya tobat? Tobat dari bahasa Yunani metanoia. Tobat itu bukan sekedar tindakan tunggal satu kali yang lalu kemudian menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan hanya itu, tetapi pertobatan adalah satu perubahan pola pikir, satu perubahan akal budi, satu perubahan hati, dan juga cara hidup yang terus menerus.
Nah, maka dari itu kalau kita mau simpulkan, pertobatan itu adalah hidup yang mau berubah. Hidup yang mau berubah itu adalah hidup yang mau bergerak, hidup yang mau move on, meninggalkan pola pikir lama kepada pola pikir yang baru. Jikalau dulu pikiran kita tentang orang lain selalu negatif, maka kita akan tinggalkan itu sehingga kita mau berusaha untuk selalu memiliki pikiran yang positif kepada orang lain. Nah, berubah, move on itu berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan kemudian melangkah dalam hidup yang baru, cara hidup yang baru. Dan tidak hanya itu, berbicara tentang pertobatan, maka kita tidak hanya sekedar berbicara tentang perubahan, tetapi berbicara tentang berbuah, berubah dan berbuah, menghasilkan sesuatu yang konsisten atau terus menerus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh menghidupi pertobatan itu? Atau jangan-jangan kita masih menjadi penganut aliran tobat tomat, saudara? Apa itu tobat tomat? Kalau Minggu tobat, tapi kalau Senin sampai Sabtu kumat, jadi masih terulang lagi. Lah kalau kita ini penganut tobat tomat, lalu kemudian apa bedanya dengan tobat tapi bohong? Ya, tidak dilakukan. Dan saudaraku, kita mau lihat rupanya tobat tapi bohong atau penganut aliran tobat tomat ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Oleh karena itu 1 Yohanes 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 mengingatkan agar apa? Agar jemaat Tuhan pada saat itu hidup di dalam pertobatan yang sejati. Mengapa, saudara? Karena pada saat itu ada begitu banyak ajaran dari guru-guru palsu dan juga ada begitu banyak ajaran dari aliran, salah satunya adalah aliran Gnostik. Dan ajaran yang disampaikan oleh aliran Gnostik ini bertentangan dengan ajaran kekristenan. Apakah ajaran itu? Ya, Gnostik mengajarkan manusia sejati itu adalah roh. Dan jasmani manusia itu dianggap tidak terlalu penting. Oleh karena itu tidaklah salah jikalau keinginan jasmani, artinya dosa, keinginan dosa itu dipuaskan. Dan di situ juga mau ditekankan bahwa perbuatan dosa itu tidak ada hubungannya dengan manusia sejati yang adalah roh. Nah, saudaraku, ajaran inilah yang kemudian membuat umat Tuhan di waktu lampau terjebak di dalam pertobatan palsu. Sekarang mari kita lihat kehidupan kita. Tantangan untuk hidup dalam pertobatan sejati saat ini tentu tidak dari aliran Gnostik, saudara ya, seperti yang dialami oleh umat Tuhan di waktu yang lampau. Tantangan yang paling besar, tantangan yang terbesar untuk kita hidup dalam pertobatan sejati itu justru ada dari dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, mari kita renungkan bersama, berapa usia saudara? Ya, mungkin ada yang sudah 75 tahun, ada yang sudah 60, ada yang 85, ada yang 25 dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, seberapa banyak saudara mendengar firman Tuhan? Seberapa banyak saudara membaca firman Tuhan? Seberapa banyak kemudian firman yang saudara dengar, firman yang saudara baca itu berdampak membawa perubahan di dalam hidup saudara? Maka mari kita beri nilai, saudara. Kalau kita mau beri nilai dari 10 sampai dengan 100, kira-kira nilai dari perubahan terhadap hidup saudara dari firman itu kira-kira ada di berapa? Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa firman Tuhan itu tidak mengubah hidup kita? Ini menjadi satu pertanyaan yang cukup serius. Mengapa firman-Nya tidak mengubah kehidupan saudara dan saya? Karena satu, kita tidak berada di dalam Dia.
Dan firman-Nya yang kita terima itu hanya sampai di batas logika kita untuk kemudian kita lupakan. Atau bahkan mungkin firman-Nya sekedar menjadi formalitas, rutinitas bagi kehidupan spiritualitas kita. Supaya apa? Ya supaya terlihat bahwa saya adalah seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari semua jawaban di atas, sumbernya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Maka kita harus cari penyebabnya. Mengapa kehidupan kita seolah kemudian menjadi kehidupan yang berbuah? Kalau itu buah, maka buah itu akan nampak indah, nampak ranum, warnanya sangat menarik. Namun ternyata setelah kita gigit, setelah kita memakan, ternyata buah itu di dalamnya busuk. Atau mungkin tidak ada isinya. Kalaupun ada isinya mungkin rasanya hambar atau mungkin rasanya asam. Kenapa? Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Karena apa? Ya karena kita ada di dalam Dia, tetapi kita masih asik dengan zona nyaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam zona nyaman itulah kita sedang asik dengan sampah kehidupan kita. Apa itu sampah kehidupan? Ya, bad habits, kebiasaan-kebiasaan jelek kita, kebiasaan buruk kita, kebohongan, kemarahan, keserakahan, keiri hatian, dan masih ada begitu banyak yang lainnya. Mari saudara, selidiki apakah yang membuat kita sulit untuk berubah. Apakah yang membuat kita ini sulit untuk berbuah? Jika hidup kita ini ibaratnya seperti tanaman buah, maka saat ini kita diajak untuk memberi diri supaya tanah tempat kita bertumbuh itu dibongkar, saudara. Apakah yang menghambat kita berbuah? Nah, kita harus tahu, saudara, mungkin di dalam tanah itu banyak batunya, mungkin di dalam tanah itu banyak sampahnya, atau mungkin bahkan ada penyakitnya. Nah, saudaraku, dengan kita bersedia menyingkirkan batu, menyingkirkan sampah, itu menjadi satu gambaran bahwa kita bersedia untuk keluar dari zona nyaman kita, yang justru ternyata zona nyaman itu tidak membuat kita bertumbuh. Zona nyaman itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak efektif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah mengapa kita harus menghidupi pertobatan itu. Yang pertama, saudara, kita bisa temukan dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini adalah alasan yang pertama mengapa kita harus menghidupi pertobatan itu, yaitu karena kita ini adalah anak-anak Allah. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab sebagai anaknya dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Dengan apa? Dengan hidup mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak dunia. Sebab kita ini adalah anak-anak Allah. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menghidupi pertobatan itu, saudara? Di dalam ayatnya yang keempat, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, di sana dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi artinya apa, saudara? Mengapa kita harus menghidupi pertobatan itu? Karena dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah, yang artinya kita melanggar Dia. Ya, saudaraku. Lalu kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus menghidupi pertobatan itu? Di dalam ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Itu adalah alasan yang ketiga. Dia sudah
menghapus dosa saudara dan saya. Hidup memilih berada di dalam Dia berarti berani memilih untuk tidak hidup di dalam dosa. Luar biasa. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah pertobatan yang selama ini kulakukan sudah mengubahku? Jikalau pertobatan itu sudah mengubahku, maka otomatis pertobatan hidupku itu juga akan mengubah orang lain. Tetapi jika hari ini kehadiran kita melalui pertobatan belum mengubah orang lain, maka kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Saudara, manusia bisa kita prank, tetapi tidak dengan Tuhan. Mari kita berubah dan berbuah. Amin. Mari kita bersatu di dalam saat teduh. Bapa dalam sorga, puji dan syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu. Jikalau pada saat ini kembali kami diingatkan, kembali kami ditegur. Seringkali kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami jauh dari pertobatan yang sejati. Seringkali pengakuan dosa kami hanya sekedar formalitas di dalam mulut kami, dan kami tidak melakukan itu dengan sungguh. Ampuni kami ya Bapa, kami rindu untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk kami boleh terus hidup di dalam pertobatan yang sejati. Kami sadar akan kelemahan kami Tuhan Yesus. Kami sadar akan kerapuhan kami. Oleh karena itu kami membutuhkan Roh Kudus yang menolong, yang menuntun, yang senantiasa mengingatkan kami agar kami hidup di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman Rasul kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu, karena pada saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di NTT dan juga sekitarnya yang beberapa waktu lalu terdampak siklon Seroja. Tuhan, dengan begitu banyaknya hal yang terjadi, ada banyak hal yang pada akhirnya membuat saudara-saudara kami mengalami banyak hal. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau boleh memakai setiap kami untuk kami boleh hadir bagi pergumulan mereka. Berkatilah juga setiap hal yang sudah boleh kami lakukan, kami kerjakan, agar semuanya itu boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Bapa,
kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau senantiasa menjaga, menyertai, dan juga memberkati secara khusus untuk setiap pemimpin yang ada di Indonesia ini. Berkatilah dengan hikmat-Mu, berkati dengan takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini menuju satu hal yang baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Tak lupa kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan COVID-19 di dalam perjuangan mereka melawan virus itu dalam tubuh mereka. Kami terus memohon Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memampukan, Tuhan menolong mereka untuk mereka boleh terus berserah dan menaruhkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi yang sudah dan terus berjalan sampai ke depan nanti. Tuhan memberkati agar semuanya ini boleh berjalan dengan baik dan menjadikan Indonesia semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan juga permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dengan mengingat dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan, untuk kemurahan Tuhan. Dengan berbagai macam cara Tuhan sudah memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kami, melalui setiap pekerjaan, melalui setiap kegiatan, aktivitas kami, studi kami, juga keluarga yang begitu mengasihi kami. Kami ungkapkan Tuhan, wujudkan ucapan syukur kami di dalam bentuk persembahan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang kuduskan, Tuhan layakkan dan berkati, agar persembahan ini boleh mendukung di dalam kehidupan berjemaat di gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang berkati, tangan-tangan yang akan memakainya, tangan-tangan yang mengelolanya,
kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bawa hidup kita di dalam nama Tuhan. Kita juga bawa tiap langkah kita untuk diatur oleh Tuhan. Kita pujikan tiap langkahku. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menerangi dan menggarami dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.